pendidikan beliau di Ma'had Al-Hikmah Jakarta, kemudian FISIP UI, dan Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Aktivitas saat ini sebagai balik, penggiat keayahan dan praktisi parenting Islami, diri dan pembina yayasan Langkah Kita, konsel keluarga dan pendidikan, penulis buku Fatherman, dan sudah terbit di www.fatherman.id. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua yang mengikuti kajian diadakan oleh Yayasan Baharu yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah di kesempatan di siang hari ini kita bisa bersilaturahim via online. Dalam hal ini kita mengikuti kajian yang berupaya untuk mengingatkan peran kita khususnya di dalam keluarga. Di masa pandemi ini alhamdulillah Allah berikan juga nikmatnya di antara kesulitan yang kita hadapi, tapi nikmat yang tidak bisa kita ingkari. Di antaranya adalah kita masih diberikan kesempatan menikmati fasilitas teknologi yang hadir di tengah pandemi ini, sehingga meskipun dalam hal ini kita berada di rumah masing-masing, kita tetap bisa mengikuti kajian ya dalam hal ini dari rumah, dan ini salah satu nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah di kesempatan di siang hari ini kita membahas sebuah tema yang sejatinya mengingatkan peran seorang ayah di dalam rumah tangga ya. Dalam hal ini kita lihat ya dari buku yang kami tulis Fatherman yang sejatinya ya, jadi salah satu judul bagaimana peran ayah ini menjadi salah satu hal yang saat ini menjadi permasalahan di negeri ini. Saya beberapa waktu belakangan ya kenapa lebih banyak membicarakan tentang keayahan, karena pengalaman menjadi konselor anak dan remaja di lapangan mendapatkan sebuah gambaran bagaimana permasalahan yang kerap terjadi di antaranya adalah anak-anak yang kehilangan figur ayah. Dalam sebuah seminar yang pernah saya ikuti di sebuah kementerian, ada salah satu pembicara yang menyebutkan fakta yang cukup membuat miris bahwa ini merupakan salah satu hal yang wajib kita renungkan. Ternyata hampir 70% anak-anak di Jabodetabek, memang ini penelitiannya di Jabodetabek, ya rata-rata hampir 70% anak laki-laki di Jabodetabek kebenci-bencian. Jadi hampir 70% anak laki-laki di Jabodetabek kebenci-bencian. Nah, kebenci-bencian di sini bukan berarti dia langsung mutlak seperti layaknya perempuan gitu, tapi sifat-sifat kelaki-lakian yang hilang di jiwa sebagian besar anak laki-laki di salah satunya adalah ketika tidak mendapatkan stimulan kelaki-lakian di usia tumbuh kembangnya. Bagaimana anak laki-laki itu misalnya di umur yang umur krusial tidak mendapatkan figur ayah sehingga dia tidak tahu bagaimana menjadi laki-laki ya. Pada di usia-usia yang penting ayah mempengaruhi ya. Makanya 0 sampai 7 tahun itu usia emas disebut oleh para ahli, tapi di negeri ini justru usia-usia di golden age ini justru lebih banyak figur ibu yang terlibat. Kita sama-sama tahu lah bahwa anak 0 sampai 2 tahun ibunya yang terlibat dalam pengasuhan. Kemudian selepas disapih dia masuk katakanlah playgroup ya. Rata-rata hampir 98% guru playgroup di Indonesia adalah ibu-ibu. Kemudian dia masuk lagi ke usia TK. Usia TK lagi-lagi 90% rata-rata ibu-ibu gurunya. Masuk lagi usia SD. Usia SD kelas 1, kelas 2, lagi-lagi 70% rata-rata adalah ibu-ibu. Jadi anak-anak di usia emasnya golden age 0 sampai 7 tahun lebih banyak stimulan ibu-ibu. Inilah yang kita khawatirkan. Dia laki-laki tapi
dalam hal ini dia tidak mendapatkan stimulan kelaki-lakian contohnya. Bagaimana anak kita diajarkan kisah heroik yang begitu gagah, tapi yang cerita ibu-ibu kan nggak nyambung gitu. Lucu kadang-kadang ada seorang guru TK perempuan gitu maksain gitu di depan siswanya, anak-anak hari ini Bu Tima mau cerita Umar. Umar tuh gagah gitu. Yang cerita itu adalah Bu Tina gitu. Dan Bu Tina kita tahu dia menampilkan gagah versi perempuan gitu. Di kalian kayak Umar gitu. Begitu anak ini pulang dia tunjukkan kegagahan versinya dia. Bunda aku pengen kayak Umar gitu loh, kok Umar kok begini? Karena yang cerita adalah versinya Bu Tina yang selama ini dia lihat kegagahan versi itu. Nah inilah salah satu yang ada di negeri ini. Sehingga beberapa pengalaman yang sempat kami temui, misalnya ketika mendapati kasus misal LGBT ya, ternyata LGBT yang sekarang marak pun salah satunya juga karena satu hal yang hilang dalam kehidupan anak gay itu adalah kasus ayah yang hilang dalam kehidupannya. Saya pernah misalnya dulu menjadi mengisi pengajian khusus ya para pengidap kaum gay ya. Yang saya waktu itu tangani langsung 8 orang gay ngaji sama saya. Yang mereka tentu penyuka sama jenis ya. Mereka ngaji sama saya dan ketika ngaji saya waktu itu istihad saja bagaimana mereka supaya semangat. Tapi setelah 3 kali ngaji terpaksa pengajiannya saya bubarkan gitu. Kenapa? Karena setelah saya renung-renungkan mereka semakin ngaji malah semakin akrab malah jatuh cinta gitu ya. Malah saya bahaya gitu. Ternyata mereka malah memiliki kecenderungan di antara teman pengajiannya. Sampai akhirnya saya minta mereka ya kalau yang rutin mau belajar ngaji secara personal datang ke masjid ketemu saya gantian ya 4 orang menolak konsep ini dan dia ngeblok saya dan nggak mau lagi berhubungan ya 4 orang lagi masih intens berkomunikasi ada yang datang seminggu sekali sepekan 2 minggu sekali setelah itu ada yang sebulan sekali lama-lama sekarang setiap lebaran sekali gitu. Nah di antara mereka yang seingat saya, kenapa mereka jadi gay, 8 orang ini, dan ini menjadi bahan renungan buat kita. Kenapa sih kamu jadi gay? Nah, yang kita agak sedih 100% menjawab karena nggak punya figur ayah di masa kecil. Jadi anak-anak ketika nggak punya figur ayah di masa kecil atau ayah hadir secara fisik tapi tidak secara psikis ditandai dengan anak-anak yang merasa ayahnya itu sosok yang menyebalkan, sosok yang membuat ketakutan, mencekam, maka dia memiliki trauma dan trauma ini yang berujung kepada penolakan atas identitas seksual yang dimiliki. Kalau dia laki-laki dengan bapak yang kasar, bapak yang galak dan dia melihat bapaknya misalnya pernah memukul ibunya, dan dia ketakutan dan itu direkam di kepala dia sampai dia tumbuh dewasa dia ketakutan sebagai seorang laki-laki dan dia merasa dirinya adalah perempuan. Karena itulah yang beberapa kali kami alami. Maka banyak sekali kasus ketika ayah tidak terlibat sewaktu ditambah ketika misalnya perceraian terjadi juga ketika ibu memisahkan dalam ini hubungan ayah dan anak. Mohon maaf misalnya ketika dalam hal ini ya seorang ibu mungkin kami pernah nangani kasus seorang anak di sebuah daerah di Jawa gitu ya. Kemudian anak ini si ibu ini dia menggugat cerai suaminya gara-gara melakukan perselingkuhan dan karena dia keturunan orang berada ya konon dimenangkanlah oleh hakim. Katanya dimenangkan, saya nggak tahu. Semua keputusannya, tuntutannya dipenuhi oleh pengadilan mulai dari hak perceraian, hak asuh sampai harta gono gini. Kemudian dia kasarnya mengusir si suaminya dari rumahnya. Si suaminya ini sebenarnya masih sayang sama anaknya, ingin perbaiki, tapi si ibu sudah terlanjur sakit hati sehingga diusir dan mengancam kamu tidak punya hak lagi sama anak ini gitu. Singkatnya anak ini bertanya tentang papahnya, papa, dan si ibu spontan mengatakan jangan panggil papa ya. Mohon maaf dia dengan kasar dia bilang panggil dia asu ya kita tahulah maknanya. Disebutlah kalimat buruk bahwa bapaknya itu seorang penjahat dan sebagainya.
Setiap hari anak dicekoki persepsi negatif tentang bapak, tanpa sadar dia tumbuh dengan kebencian yang ditularkan oleh ibunya tentang bapak yang mengkhianati pernikahan, bapak penjahat, bapak yang meninggalkan dia. Maka di saat dia remaja, dia pun mengatakan dirinya itu sebagai gay. Ini kami tangani juga. Ya, jadi betapa figur seorang ayah itu sangat penting dan inilah sesuatu yang menjadi PR betapa ayah tidak lagi harus merasa bahwa ini bukan malu, bukan, inilah salah satu yang dibutuhkan oleh anak-anak zaman sekarang. Kehadiran ayah justru mengobati dan membasuh luka jiwa yang selama ini mereka butuhkan. Bagi anak perempuan apalagi. Ya, dalam sebuah riset yang kami pernah belajar dari guru kami, Profesor Romai Johari di University Putra Malaysia. Di sana beliau menjadi pengampu bidang family ekologi, jurusan yang kami tempuh saat itu. Ada sebuah tulisan yang beliau tulis, tulisannya relationship between father and daughter, hubungan antara ayah dan anak wanita. Ternyata didapati fakta yang mencengangkan bahwa anak wanita yang tidak punya figur ayah dampaknya dua. Yang ini menjadi PR. Kenapa negeri ini harus benar-benar memikirkan keterlibatan ayah. Yang pertama, anak wanita tidak punya figur ayah, dia gampang jatuh ke pelukan lelaki lain di saat ABG. Ya, dan ini fenomena yang saat ini sedang menjamur ya. Munculnya fenomena cabe-cabean ya. Kalau di Jakarta nih cabe-cabean, saya nggak tahu di Bandung ya. Kalau cowok kan terong-terongan ya, kalau bencong terong dicabein kata gitu. Dan itu ada sebuah definisi buat anak wanita yang seperti ini ya, habis cabe-cabean muncul istilahnya jamur. Jamur tuh janda di bawah umur. Habis jamur ada namanya jagung bakar, jablay tanggung baru mekar. Pengalaman kami menangani anak-anak ini, ternyata anak-anak yang gampang jatuh cinta dengan figur yang selama ini di luar keluarganya karena tidak punya figur ayah. Karena ayah dalam hal ini tidak menjadi cinta pertama dikarenakan ayah yang cuek, ayah yang kasar ya. Bahkan ayah yang tidak peduli terhadap urusan dalam hal ini si anak ini. Pernah dalam sebuah kasus seorang anak wanita ya di sebuah sekolah Islam yang pernah kami tangani juga, dia pulang sekolah ya tinggal di sebuah halte. Di sebuah halte ya singgah sebuah halte, dia menunggu busway ya, di Jakarta itu ada bus Transjakarta. Saat dia sedang nunggu di halte busway itu ada salah seorang preman di sana yang melihat aja wajahnya gitu dan dia merasa risih seraya mengancam, "Mas ngapain sih lihat-lihat?" Ya, risih tahu gitu ya. Dia hanya senyum tapi sambil ngeliatin lagi, kalau gini terus ya gue lapor polisi ya. Gue lapor nih, perlu gue ini perbuatan tidak menyenangkan, kira-kira seperti itu. Dan si laki ini tetap memperhatikan tanpa peduli dengan ancaman tersebut. Ya akhirnya benar ya, gue telepon polisi ya, gue telepon ini ya gitu. Akhirnya si laki ini bilang, gak apa-apa, laporin saya ke Kapolsek, laporin aja saya ke mana, ke TNI, tentara, saya siap di penjara demi mampu melihat mata yang paling indah di muka bumi ini gitu. Jadi dia yang mengatakan baru kali ini loh aku ngelihat mata yang paling indah di muka bumi ini. Ternyata dalam hal ini si perempuan ini sempat marah, apa sih lu gitu. Dia masuk ke dalam bis yang baru datang dan dia terbayang-bayang justru kalimat itu ya. Mata yang paling indah di muka bumi. Langsung dia ambil yang namanya cermin dilihatin. Iya ya gitu. Dia pulang ke rumahnya, dilihatin lagi gitu sampai dia merasa dilihat cermin, baru kali ini ada orang melihat mataku indah gitu. Ayahnya nggak pernah ngomong gini. Besoknya dia sengaja datang ke halte itu justru untuk digodain. Itu ingin digodain gitu. Dia ingin supaya lelaki ini menggodanya dia gitu. Dan sengaja dilakukan itu dan itu akhirnya membuat mereka makin akrab, lama-lama pacaran, akhirnya waliyazubillah wanita ini hamil di luar nikah. Setelah 6 bulan mereka menjalin hubungan. Jadi betapa banyak sekali wanita yang kehilangan keperawananan sekali lagi karena tidak ada figur ayah di sini. Ayah yang tidak mampu menjadi sosok the first love bagi anak gadisnya. Itulah awal dari kesucian yang terenggut di dalam jiwa anak-anak kita. Yang kedua, anak wanita yang tidak punya figur ayah disebutkan dalam riset ini, jika dia berumah tangga maka dia gampang
menggugat cerai suaminya jika ada masalah yang terkait dengan suaminya. Nah ini fakta perceraian terutama gugatan cerai di negeri ini itu kan meningkat pesat. Ya kalau di Bandung kalau nggak salah nih juga ada pengadilan agama yang angka perceraian itu udah kayak antrian sembako gitu pengadilan agama itu. Dan itu kita lihat viral di berita dia. Bahkan di rumah saya sendiri nggak jauh ada pengadilan agama daerah Ciracas Kelapa II. Saya waktu beberapa kali pernah sekali lewat saya kaget. Di sana pengadilan agama itu ramai sekali. Saya pikir orang mau ngantri beli tiket bioskop gitu, tapi ramainya karena mau gugat cerai. Salah satu fakta yang unik adalah bahwa perceraian yang dilakukan itu rata-rata dari pihak perempuan. Perempuan yang menggugat cerai suami, dan perempuan menggugat cerai suami ini nyata salah satunya adalah karena mereka tidak punya figur ayah. Jadi sekali lagi negeri ini boleh dibilang darurat ayah. Betapa fakta LGBT yang marak, betapa banyak wanita-wanita kehilangan kesucian, betapa anak-anak yang banyak mengikuti geng motor sehingga dia tidak mendapatkan yang namanya dalam hal ini mengontrol dirinya saat berada di luar karena kehilangan figur ayah. Itu sedikit pengantar yang kalau kita pahami, dan dalil-dalil tentang bagaimana ayah mengasuh saya pikir sudah sama-sama kita pahami. Justru Al-Quran ketika berbicara tentang ayah, Al-Quran ketika berbicara tentang pengasuhan, justru Al-Quran banyak menyinggung tentang peran ayah. Dimulai dari peran ayah di dialog-dialognya lebih banyak disebutkan. Ya dalam kitab ditulis oleh Sarah binti Halil Al-Mutairi Ad-Dakhililah misalnya. Beliau menulis judulnya Hiwarul Aba Ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa tatbiqatuhu tarbawiyah, ya dialog antara ortu dan anak dalam Al-Qur'an dan aplikasinya dalam dunia pendidikan, kan begitu. Beliau mengatakan bahwa Quran memuat kurang lebih 17 dialog yang tersebar di 9 surat, ya. Dari 17 itu 14 dialog antara ayah dan anak, ya. 2 dialog ibu dan anak, 1 dialog antara ayah dan ibu bersama dengan anaknya. Jadi wajar kalau kita berbicara tentang anak, mulai dari Ibrahim, Ismail itu ayah dan anak, Yakub, Yusuf, Su'aib dan anak perempuannya, Daud dengan Sulaiman, ya, Nuh dengan anaknya, Ibrahim dengan Ismail, itu semua adalah ayah dan anak. Ibu aja cuma 2, yaitu dialog antara Maryam dengan Nabi Isa dan dialog antara ibunda Nabi Musa dengan saudara perempuan Nabi Musa. Yang satu lagi ayah dan ibu bersamaan. Itu dalil yang menunjukkan betapa ayah. Belum lagi bahwa anak itu menasabkannya kan ke ayah. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, pertanggungjawaban yang kelak ditanya dalam Quran itu kan dalam hadis adalah ke ayah. Kata Rasulullah, ya warrojulu ra'in fi ahlihi, dan seorang laki atau seorang ayah kepala bagi keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia kelak ditanya di akhirat tentang pertanggungjawabannya terhadap keluarganya. Jadi kenapa ayah yang ditanya dalam hal ini di akhirat? Jadi nggak bisa di akhirat ketika ditanya oleh Allah, mengapa anakmu pakai narkoba? Kemudian dengan enteng saya bilang, nggak tahu ya Allah, istri saya yang lebih tahu. Dihisap itu berat, itu digampar langsung sama malaikat. Kenapa? Karena kita nggak bisa menjawab pertanyaan ini, beratnya seorang ayah itu. Ketika Allah mengatakan, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Yang dijaga diri dan keluarga. Ya, yang dimaksud sapaan ini kepada siapa? Ayah. Tahu dari mana ayah? Karena domir yang dipakai itu jama' lil muzakkar lil mukhatab. Kum, ku anfusakum. Kum, kalau kita belajar bahasa Arab, kum itu buat laki-laki. Kalau perempuan kunna, anfusakunna walikunna. Jadi kenapa yang disapa ayah? Karena ayah yang ditugaskan menjaga diri keluarga dari api neraka. Belum lagi dalil tentang anak itu justru milik ayah. Kenapa Rasul mengatakan anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Sehingga kepemilikan bapak ini menunjukkan kelak bapaknya akan ditanya di akhirat. Itulah mengapa dalam Quran sebut ud'uhum li abaihim, panggillah mereka berdasarkan bapaknya. Jadi bukan ibu. Jadi salah kaprah kalau ada bank yang menanyakan setiap pembukaan tabungan siapa nama ibu kandung, kan begitu ya. Ini justru unik, kenapa ditanya ibu kandung? Padahal yang benar dalam Islam bapak. Nah, kalau kita telusuri karena memang bank ini kan mengikuti pola Barat. Barat itu kan pertama kali membuat bank, dan Barat membutuhkan autentifikasi data dengan menyodorkan nama ibu. Kenapa bukan bapak di Barat? Karena orang Barat sendiri mencurigai bahwa ibu-ibu yang ada di Barat itu nggak berzina gitu ya, nggak bisa memastikan bahwa anak yang lahir
itu apakah anak kandungnya apa bukan gitu, bisa jadi itu zina dengan seseorang gitu. Itu karena cara pandang barat yang meremehkan pernikahan. Sehingga akhirnya demi autentifikasi datanya ditanya ibu kan gitu ya. Diambillah itu di Indonesia. Di Indonesia banknya ya kalau bank konvensional masih niru. Yang lucunya kalau bank syariah. Ya itu kenapa bank syariah harusnya jangan nanya ibu ya. Kalau menurut syariah, syariah itu nanya bapak karena bapak yang ditanya. Nah ini sekelumit. Jadi dalil waki'inya tentang ayah sudah disebutkan tadi. Bahwa anak tidak ada figur ayah jadi father hanger. Dalil syar'inya, dalil ahkamnya, fikul ahkam yang menunjukkan betapa banyak ya ayat-ayat menunjukkan ya, atau dalil sirahnya, bahkan seorang Nabi Muhammad yang yatim saja figur ayahnya ternyata tidak bisa walaupun beliau yatim, keayahannya diambil alih oleh kakeknya, kemudian kakeknya yang wafat diambil alih oleh pamannya. Demikian juga ketika Maryam sebut wanita terbaik, walaupun disebutkan bagaimana Imran wafat saat Maryam baru lahir, ternyata Maryam tetap mendapatkan figur ayah lewat sosok yang namanya Nabiullah Zakaria alaihissalam. Nah inilah betapa ayah itu penting dalam hal ini. Jadi jangan sepelekan. Nah, buku Father Man yang sejatinya kami tulis ini, yang silakan nanti dibaca ulang lagi bagi yang sudah punya atau yang sudah punya boleh fotokopi dan dibagikan. Kami izinkan untuk difotokopi dan bagikan kecuali dijual. Kalau jual pembajakan. Kenapa boleh difotokopi? Karena buku ini stoknya terbatas sehingga untuk penyebarannya kami hanya memanfaatkan via website saja di www.fatherman.id. Kalau yang tidak ada toko buku manapun. Jadi kalau sudah ada mau fotokopi boleh dibagikan ya, tidak boleh dijual beli ya. Nah, buku ini sejatinya spiritnya mengingatkan apalagi di masa pandemi, di masa yang sejatinya ini momen yang sangat krusial. Momen untuk ayah saat di rumah untuk dalam tanda kutip membayar utang pengasuhan selama ini. Momen di mana ayah mampu memberikan kebutuhan pokok anak, ya di mana anak merasa nyaman dengan ayahnya, menjadikan bagaimana rumah itu menjadi rumah yang surgawi, rubaiti jannati. Harusnya seperti itu. Bagaimana momen pandemi ini harus jadi memorable moment. Apa tuh memorable moment? Momen yang kelak akan dikenang saat mereka dewasa nanti atas apa yang terjadi hari ini. Mereka akan cerita antusias kepada anak cucu ya dulu tahun 2020 Indonesia mengalami dan seluruh dunia mengalami wabah yang melanda, semua orang diminta di rumah masing-masing. Momen itu memang nggak enak tapi justru momen berkesan karena papa kembali ke rumah dan wujud yang lebih jelas gitu ya. Sebelum pandemi kalau ditanya ayahmu mana? Ya jawabnya gelap. Karena hadir pas gelap-gelap doang kan gitu. Sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam kan gitu ya. Jadi ayah sejenis Batman gitu lah ya. Yang bedanya nggak ada sayapnya. Jadi ayah dalam hal ini dianggap makhluk yang misterius, tapi begitu di rumah nampak sosok ayah seperti ini. Ayah yang dalam hal ini memberikan kebutuhan dasar anak untuk ya merasakan peristiwa yang luar biasa. Ya jangan sampai momen ini ayah di rumah malah anak traumatis gitu. Ya karena mungkin ayah malah galak, kasar, sampai ada anak berdoa, ya Allah masukkanlah ayahku ke surga. Ya kalau bisa secepatnya, jangan lama-lama ya Allah. Ya karena ayah menyusahkan batinnya sampai ini yang mengkhawatirkan. Nah, ketika ayah di rumah dengan keadaan ayah di rumah itulah ayah harus bisa menjalankan kembali perannya. Terutama di masa pandemi ini ayah mampu menjadi leader, nahkoda yang mampu memberikan kebutuhan dasar anak. Apa berpikir sebut otak mamalia terjadi dua bagian otak ya. Ada yang namanya otak korteks, ada yang namanya otak yang disebut limbix. Limbix adalah pusat perasaan, korteks pusat berpikir. Di antara limbix dan korteks ada namanya insula. Insula itu kalau diibaratkan sejenis paralon yang mengalirkan informasi yang diterima oleh limbix agar diserap oleh korteks. Kalau limbix itu tertekan karena stres, maka insula tertutup sehingga otak nggak bisa berpikir. Makanya anak kalau lagi stres, diajak mikir nggak bisa. Apapun ditanam, hafalan pun nggak nyambung dia karena tertekan. Tapi kalau limbix yang terbuka, dia bahagia, happy, maka limbix itu akan membuat insula terbuka seperti paralon tadi, maka aliran itu masuk informasi kepada korteks. Inilah yang seringkali menjadi problem. Betapa ayah memberi salah satunya
hal yang menjadi kebutuhan dasar anak-anak, salah satunya dengan membuat rumah tangga bahagia. Nah, bagaimana ayah mewujudkan kegembiraan di dalam rumah sebagai awal dari kemampuan ayah menjalankan peran sebagai fatherman, di mana fatherman itu kehadirannya dirindukan, kehadirannya begitu diharapkan. Nah, dimulailah dari ayah membangun relasi yang positif dan baik kepada istri, kepada ibunya anak-anak. Tidak mungkin jadi ayah yang baik sebelum jadi suami yang baik. Kenapa? Karena dalam pengasuhan itu figur ibu sangat menentukan. Ibu yang tersakiti berdampak ke anak. Ibu yang dalam hal ini mendapatkan suami yang cuek membuat anak-anak menjadi korbannya. Karena anak-anak ini lebih banyak emosinya dipengaruhi oleh istri si ayah, alias si ibu ini. Ketika ibu tertekan, ibu emosi, maka setiap pagi itu kita dengar suara ibu-ibu ngegas. Mama udah bilang berkali-kali sama kamu, susah banget bilangin. Nah, ibu-ibu ngegas ini biasanya ada masalah dengan bapaknya. Ya, itulah kenapa dalam surat Al-A'raf 58 Allah mengingatkan isyarat bagaimana ya pentingnya ibu ini mendapatkan ketenangan emosi, mendapatkan kebahagiaan. Kata Allah, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, dan tanah yang baik akan mengeluarkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang baik akan mengeluarkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang dimaksud ini siapa? Tanah yang dimaksud ini adalah ibu, karena ibu dalam Quran sering diibaratkan tanah. Seperti firman Allah dalam surat ya Al-Baqarah ya dalam ayat 223, nisa ukum hasul lakum, istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Ya, disebutkanlah di ayat ini disebut harf itu tanah ladang. Kalau balad al-araf sebut tanah yang luas. Intinya sama-sama tanah, membeda. Kalau istri sebut tanah ladang, kalau ibu sebut tanah yang lebih luas. Emang peran ibu lebih luas daripada peran istri. Singkatnya, jika tanahnya baik, tanaman yang keluar ini tanaman yang baik. Kalau ibu tertekan emosinya karena tidak dapat asupan emosi dari suami dan sebagai ayah dan anak, maka pengaruhnya ke anak-anak. Maka jangan disepelekan untuk menggembirakan istri dengan berbagai macam hal ya. Saya yakin ibu-ibu di sini menyimak sepakat ya. Kalau nggak sepakat silakan protes. Nah, ini salah satunya. Betapa mungkin ibu-ibu apalagi di masa pandemi ini butuhkan support suami di rumah. Minimal memahami ya bagaimana kalau nggak bisa memberikan nafkah yang lebih ya kadang-kadang kan kita sebagai suami juga menyadari bahwa sekarang istri di rumah nih ibu-ibu kadang menjalankan peran double ya menjadi guru juga yang selama ini mungkin nggak kebayang dalam benak mereka bagaimana mereka selama ini ya merasa sudah nyaman dengan ya kalau pagi-pagi anak ke sekolah dianterin kan gitu ya kemudian suami berangkat ke kantor ya mereka pulang dulu ya leyeh-leyeh sambil nonton drama Korea kan gitu atau nonton sinetron di Indosiar yang ada lagunya Rosa aku menangis gitu ya sampai akhirnya ibu-ibu sekarang nangis sendiri ya membayangkan nasibnya sama dengan yang di sinetron. Nah ini sering terjadi bagaimana seorang ibu mendapatkan tugas yang berat. Nah tugas suami sebagai seorang ayah fatherman memberikan meringankan itu minimal dapat bonus hadiah yang hadiah itu jangan dilihat sebagai sebuah hal yang membebankan karena efek dari hadiah itu adalah timbulnya cinta yang kuat ya tahadu tahabu jadi berikanlah kalau memang ada kelebihan rezeki tapi nggak bisa Ustadz ya dalam hal ini ya uangnya kurang ya karena rezeki saya juga masa pandemi ini dikurangi karena begini karena begitu. Nah, kita bisa memaksimalkan ya kalau tidak mampu memberikan materi maka berikanlah secara non materi yaitu minimal memahami kebutuhan batin. Ayah fatherman dia akan memberikan kebutuhan batin yang kuat kepada istri. Minimal membuat istri mendapatkan 5 kebutuhan batin yang dibahas oleh para ulama ya. Pertama dipahami. Ya, seorang lelaki harus pandai membaca bahasa tubuh wanita untuk dipahami. Ya, jangan jadi suami yang sedikit bodoh ya. Kadang-kadang istri sudah membunyikan antara piring dengan panci dengan sendok di dapur, kita dengan polos mengatakan luar biasa kamu melakukan orkestra musik yang menyenangkan. Padahal itu sedang marah gitu ya, mengadu antara musik, panci, piring sama sendok gitu ya. Kita merasa itu ya mungkin
kode-kode istri ini nggak bisa kita tangkap dengan jernih ya dengan dalih ya saya kan bukan anggota intelijen yang paham kode-kodean atau dulu anggota pramuka. Padahal sejatinya ketika istri menunjukkan bahasa tubuh tidak nyaman, Rasulullah pun melakukan hal yang membuat istrinya begitu terkesima. Dalam sebuah riwayat misalnya ketika Ummul Mukminin Aisyah misalnya mendapatkan kiriman makanan dari istrinya yang lain yaitu adalah Ummu Salamah dan itu membuat Aisyah cemburu karena Aisyah merasa bahwa di rumahnya suamiku wajib makan masakan dariku. Jadi dia nggak terima gitu namanya delivery order gitu nggak boleh kata Aisyah pokoknya nggak terima ada kiriman makanan dari luar. Maka dibawa makanan dari istrinya yang lain itu pada saat Rasulullah sedang rapat bersama sahabat yang lain dan spontanlah Aisyah menunjukkan perasaan marah dan cemburunya dibanting makanan itu depan Rasulullah dan sahabat yang lain. Disinilah menariknya sikap Rasul yang alih-alih memarahi kalau kita mungkin akan tersinggung akan mengatakan kamu tuh nggak tahu diri di depan yang lain malah marah depan lain malah cemburu tahu tempatnya dah. Tapi inilah yang membuat wanita yaitu Aisyah begitu kagum dengan suaminya betapa Rasul mengajarkan kita untuk memahami perasaan wanita. Rasul mengatakan apa? Gorrot umukum, ibu kalian lagi cemburu. Lagi cemburu. Jadi bayangkan kalimat ini memberikan pengajaran betapa Rasul ingin setiap wanita menunjukkan ekspresi perasaannya, sebutlah perasaannya. Ibu kalian lagi cemburu gitu. Sama seperti ketika istri kita pagi-pagi ngegas, tiba-tiba ngomongin anak-anak. Kan mama udah bilang berkali-kali ya, jangan ditambah kisruh. Tambah kisruh dengan bilang apa? Mah, berisik banget sih, berisik. Nah, itu malah bikin ribut tuh. Yang kita lakukan mengurangi empatinya itu dengan kalimat pemahaman. Nah, mama lagi capek. Mama lagi banyak pikiran. Ayo bantu gitu. Jadi merasa itulah yang dimaksud dipahami ya. Ini yang membuat akhirnya ya kita mengetahui betul kebutuhan. Yang kedua ya wanita butuh dihargai ya berapapun apapun yang diberikan jangan bandingkan yang itu tuh kayak nyonya apa istri tetangga tuh istrinya Pak Mul tuh dia pagi-pagi makan masak nasi goreng enak wah makin tersinggung tuh istri. Nah istri yang marah emosional itulah yang berpengaruh terhadap dalam hal ini kepada anak-anak. Istri apapun butuh apresiasi, makasih sayang. Jangan pernah mengatakan, alah kamu baru ngajar anak 3 aja masa pandemi capek. Guru ngajar 30 biasa aja. Ya memang guru yang hebat itu memang bukan tidak pantasnya dibandingkan dengan istri kita yang memang dia belum terlatih sebagai guru dan memang bukan untuk dibandingkan. Guru ngajar 30 anak dia memang bisa lulus mengajar kenapa apa? Karena dia ngajar 30 itu dia fokus kepada tugas pokoknya sebagai pengajar. Kalau istri waktu ngajar anak 3 itu rumah dia sambil mikirin ya habis ini masak apa ya. Ya Allah jemuran belum diangkat. Oh iya belum belanja ke warung Bu Mumun. Iya ya nanti ya ada pesanan order cilok lagi mana belum dibikin. Oh iya obat belum dibeli. Jadi banyak yang dipikirkan. Dan itu yang membuat kita kadang-kadang merasa oh kamu gitu beda. Ya, ibu di rumah seperti itu. Jadi para suami belajar untuk memahami ini. Yang kedua bagaimana ya ketika istri di rumah dalam hal ini guru di rumah dia ngajar kan 30 anak seragam semuanya kelas 3 semua kelas 4 semua. Kalau istri kadang dari TK sampai SMP dan itu jenjang yang berbeda. Dan yang ketiga kalau guru sekolah ngajar tuh tersedia perlengkapannya. Sudah jelas ada peralatan ini mau gambar ada krayon, ada kertas. Kadang istri di rumah bingung ya. Kertas enggak ada, udah di tembok aja kan gitu ya. Atau krayon habis udah nih pakai lipstik mama nih ya, baru dari Wardah nih udah ambil dah. Ya, nyesek juga di hati mama seperti itu. Nah makanya itulah mengapa tetap mengapresiasi dalam rangka untuk menumbuhkan perasaan dirinya secara batin. Dan yang ketiga wanita butuh dicintai, ya dia butuh kalimat yang kalimat mesra, ya riset mengatakan istri itu butuh ya kalimat di telinganya ya dengan kalimat positif ya I love you atau kalimat cinta karena riset mengatakan wanita butuh 4 kali sehari diberikan kalimat cinta ya 4 kali dalam sehari tapi jangan dirapel juga ada yang malam-malam dirapel I love you I love you I love you I love you bukan begitu atau yang rapel sekali dalam sepekan ya 4 kali itu 4 kali 7 28 enggak begitu intinya berikan kalimat itu minimal
Kalaulah kita ingin buat wanita merasa cintai, berikan kebutuhan dasarnya di malam hari. Apa itu? Yaitu seorang ayah, father man, mengetahui bahwa kalau ingin membuat anak-anak nyaman sama ibunya, salah satunya ibunya ini dikuras emosinya di malam hari dengan diajak ngobrol. Wanita itu harus diajak ngobrol dan ini sunnah yang diajarkan Rasulullah sesuai dengan hadis sampaikan oleh Imam Muslim. Riwayat dari Abdullah bin Abbas, karena Abdullah bin Abbas bercerita, bitu indah kholati Maimunah, saya nginep di rumah bibi saya Maimunah. Maimunah ini adalah istri Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah SAW yatahaddas ma'a ahlihi thumma raqada. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol dengan istrinya baru kemudian dia tertidur. Jadi inilah yang dilakukan Rasul menjelang tidur, ngobrol dulu sama istri baru tidur. Ya, jadi jangan ya sebagian laki-laki mungkin termasuk saya gitu cek WA dulu, mention di IG, lihat skor bola kalau dia penggemar bola, lihat yang penyakit udah corona udah berapa di Indonesia, mata udah sepet baru tidur. Ini buat istri merasa nggak sempet padahal dia butuh bicara. Dan ini risetnya pas gitu ya, sesuai kenapa Rasulullah tiap malam itu nerima obrolan istrinya dalam riwayat Imam Bukhari misalnya bagaimana Ummul Mukminin Aisyah itu ya dalam hal ini bercerita tentang pengalamannya bertemu dengan 11 wanita tadi pagi. Diceritakan 11-11-nya gitu. Bayangkan ini dilakukan bagaimana Rasulullah menyimak sampai selesai. 11 wanita diceritakan ini panjang ya. Hadisnya sendiri saya nggak hafal. Ya kalau kita lihat di Imam Bukhari judul bahasan hadisnya Kisah Muzarro dan Abazarro. Jadi kisah tentang Muzarro Abazarro ini adalah hadis yang lumayan panjang yang diceritakan oleh Aisyah. Dan ini Rasulullah menyimak dengan jelas. Maka ini menjadi pelajaran memang betapa wanita butuh untuk diajak bicara. Ya jadilah TPS ya, tempat pembuangan sampah emosi buat istri agar besok paginya dia bisa memberi bunga untuk anak-anaknya. Itulah karena wanita yang sehat jiwanya itu berdasarkan riset kan minimal keluar 20.000 kata per hari. Wajib tuh ibu-ibu keluar. Ya, jadi makanya kalau mau aman nikahin penyiar radio ya atau MC kan gitu. Kalau mau keluar 20.000. Ya, itulah mengapa harusnya ya, jadi MC-nya jangan Ikhwan nih Mas Hafiz, harusnya ibu-ibu kan gitu ya. Karena ibu-ibu yang butuh bicara gitu ya. Kalau Mas Hafiz mah udah sering ngobrol gitu. Nah ibu-ibu tuh butuh, jangan-jangan yang di sini tuh pengen, aduh iya ya suami saya tuh nggak pernah ngajak ngobrol, aduh kesempatan jadi MC boleh, ya memang gitu. Jadi karena kalau wanita udah ngomongnya singkat, masalah itu. Ingat sejatinya tidak ada wanita pendiam, yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Jadi kalau istri kita udah ngomong patah-patah, hati-hati. Udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Nah udah tuh naik tuh desibelnya. Udah bahaya. Istri tuh kalau sehat hanya satu jawabannya 1000. Ya. Ya udah makan belum? Udah. Tadi ku beli ayam goreng tengah jalan ketemu Bu Tejo. Bu Tejo cerita apa? Katanya Pak Lurah nikah lagi sama agen asuransi syariah apa. Katanya kalau kita daftar 200.000 akhir tahun bisa dapat 20 juta. Kita daftar asuransi syariah ya Pak. Nah tadi perasaan awal mulanya ngomongin ayam goreng ini. Kenapa ke ujung-ujung asuransi? Nah itu memang begitu. Ibu-ibu tuh kalau sehat ngomongnya kemana-mana gitu. Jadi kita pahami. Nah pagi malam itu penting momen untuk kenapa? Pagi-pagi ketika ibu di masa pandemi ngajar, anak mendapatkan sosok ibu yang menyenangkan, bahagia. Dan tugas suami, ayah sebagai fatherman memberikan itu. Apalagi ayah salah satu tugas pokoknya pagi-pagi harus memberikan mood booster. Fatherman itu seperti contohkan Rasulullah, kalau pagi-pagi menanyakan sesuatu yang memberikan gairah positif. Salah satu yang tanyakan Rasulullah kalau pagi-pagi kepada para sahabat, ini penting seorang ayah. Rasul bertanya gini, hal ro'a ahdu minkum al-bahriyata ru'ya. Hadis riwayat Muslim sampaikan oleh sahabat bernama Samurah bin Jundab. Ya. Siapakah di antara kalian yang mimpi indah semalam? Jadi Rasulullah itu nanya siapa mimpi indah. Ya, bukan mimpi orang namanya indah, bukan siapa yang mimpi indah semalam. Terus nanya gitu. Jadi jangan pagi-pagi nanya yang serem gitu. Semalam dengar suara gemuruh enggak? Itu tandanya akan terjadi dukhan waktu 40 hari 40 malam. Akan terjadi hari kiamat, huru hara, dan dajjal turun. Ini hadisnya sih benar tentang akan munculnya dukhan dan sebagainya. Tapi jangan pagi-pagi juga. Salah konteks ya. Orang stres anak-anak pagi-pagi. Orang nggak mau lagi, Pak udah Pak aku nggak usah sekolah deh. Aku nikah aja deh. Kan dajjal udah turun masa aku nggak nikah gitu. Dia ada anak-anak yang kayak gitu. Jadi kenapa pentingnya kita justru pagi-pagi itu menjaga emosi positif, ya bertanya yang baik. Kalau ada yang emosi negatif gimana? Berikan hiburan.
Seorang ayah tuh belajar dari Rasulullah ketika dapat hadis salah satu sahabat ada yang bete ya, bosen, bahkan sedih. Nama sahabatnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini mimpi dibawa keliling neraka. Dibawa keliling neraka dan dia merasa sedih, stres ya. Karena mimpinya ini menyeramkan sekali dan dia ceritakan mimpi ini kepada saudara kandungnya Hafsah yang lain adalah istri Rasulullah SAW. Hafsah ketika mendengar ini kemudian berkata kepada Rasulullah dan lihat cara Rasul membangun emosi positif. Kata Rasulullah, ni'ma rajul Abdullah lakana yusallil lail. Sebaik-baiknya laki-laki adalah engkau ya Abdullah seandainya engkau rajin sholat malam. Masya Allah, Rasul mampu membangun motivasi dari sahabat yang tadinya emosi negatif menjadi positif dengan kalimat Rasul. Ini menjadi syarat betapa salah satu peran seorang ayah mampu memberikan emosi positif pagi hari karena ayah father man mampu memberikan kebutuhan dasar anak tentang kegembiraan dan ini dipraktikkan oleh para sahabat ya bagaimana Rasulullah pun memberikan apresiasi ya dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan ya kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah laibun walahun segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya sia-sia belaka kecuali ternyata ada pengecualian sesuatu yang enggak ada zikir dianggap sia-sia tapi ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Mula'abatur rajul ma'a ahlihi. Canda tawa seseorang kepada anggota keluarganya. Jadi seseorang yang mencandai keluarganya itu mendapatkan pahala. Pahala luar biasa. Seorang ayah fatherman seperti itu. Makanya para sahabat itu dikenal serius di luar tapi begitu lembut di dalam. Sampai ada sahabat bernama Zaid bin Sabit diceritakan oleh kawannya, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wal afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat laki-laki yang gagah berwibawa saat berada di hadapan kaumnya, namun lebih lucu, lebih kocak, lebih menyenangkan saat di rumah dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi Zaid ini contoh sahabat yang dia kalau di hadapan koleganya luar biasa gagahnya, berwibawa ya. Tapi kalau di rumahnya bapak yang menyenangkan, anak senang sama dia. Jangan kebalik ya. Ada seorang bapak kalau di luar lucu bagi teman-temannya, tapi di rumah galaknya minta ampun. Sholat, gak sopak gitu. Kebalik, para sahabat nggak begitu. Para sahabat malah di rumahnya dia menunjukkan betapa dia memberikan ya nuansa menyenangkan bagi istri dan anak-anaknya sehingga anak-anak merasa nyaman. Jangan sampai di masa pandemi ya ketika orang-orang misalnya butuh yang namanya imunitas tubuh tadi rasa bahagia nggak berikan itu. Itulah mengapa obrolan-obrolan itu harus kita setting menyenangkan para ayah ya. Kata kuncinya kalau dalam buku Fatherman ini intinya anak-anak zaman now ini tidak hanya membutuhkan ayah yang baik tapi harus ayah yang baik dan asyik. Karena kalau baik doang, sulit untuk anak bisa merasa betah berlama-lama dengan ayah. Karena berapa kali kami sebagai konselor mendatangi anak-anak yang suka nongkrong di mall, di time zone, dan beberapa area permainan. Pernah kami tanya, kenapa sih betah banget di sini? Bapaknya galak ya? Enggak juga, dia bilang baik sih, tapi enggak asyik. Baik aja tapi nggak asyik membuat anak nyaman. Karena itulah ayah harus membarengi sebagai fatherman di rumah bikin kegiatan yang asyik. Baik plus asyik adalah salah satu yang membuat anak-anak nyaman berada di rumah. Asyik itu bisa dibangun seperti Rasulullah di dalam buku yang kami tulis Fatherman membangun cara dengan bermain. Ya dengan keseruan Rasulullah berkata kepada Bani Abbas ya salah satu beberapa anak dari Abbas bin Abi Muthalib Rasul berkata man sabaqo ilayya falahu kadza wa kadza siapa yang mendahului aku dan melomba lari dapat ada ini dan ini oke siap begitu dia lari. Ya, sahabat Rasulullah ini Rasul lari dikejar. Rasul sengaja melambatkan kemudian dipeluk. Ya, ketawalah. Ya mereka dapat hadiah. Ingat Rasul main sama anak kecil itu enggak pengen menang tapi pengennya bahagia. Jangan ada ayah yang serius banget. Siapa yang bisa megang pundak ayah dapat hadiah ini dan ini. Ayahnya kabur kayak mantan copet. Anaknya males gitu ya dikejar-kejar gitu. Anaknya juga papa nih gitu. Nah inilah kenapa pertama seorang ayah harus menunjukkan ya intinya seperti itu. Jangan jadi ayah yang kaku kayak kenobo kering gitu. Kadang ngomong di meja makan serius banget ya. Kadang ada ayah meja makan kayak gini. Nak menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen?
Anak tegang, ya Allah, tanya inflasi ekonomi. Ya perasaan Sri Mulyani aja nggak bisa jawab pertanyaan ini, kenapa jadi saya yang jawab gitu. Jangan sampai anak merasa, ih jangan-jangan saya tinggal di Korea Utara nih. Ini papa jangan-jangan Kim Jong Un lagi nyamar gitu. Kenapa? Karena betapa bapaknya nggak mampu menghadirkan senyum dan ketawa karena saking seriusnya. Iwat Taliman waktu lewat dari pukul 2 seharusnya sudah kita sudahi. Tapi intinya fatherman dari sisi kebutuhan wajib berikan. Apalagi di masa pandemi ini. Dan ingat, sebelum jadi ayah yang baik, jadilah suami yang baik yang memberikan emosi positif kepada istri sehingga istri pun menularkan emosi positif kepada anak. Aku lupa lihat fastaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustadz Bendri atas pemaparannya. Kurang lebih 1 jam Ustadz kita sudah kita semua sudah mendengarkan materi-materi dari Ustadz Bendri. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang tadi disampaikan Ustadz betul-betul memberikan insight banyak, makna banyak, dan tentunya kembali kepada para ayah untuk bisa memerankan perannya sebagai ayah di rumah masing-masing. Baik, tadi sedikit saya coba highlight Ustadz beberapa poin yang mungkin menarik untuk kemudian diangkat. Barangkali nanti juga dari rekan-rekan dari peserta ada yang ingin bertanya tentang bahwa figur ayah itu secara mungkin di penelitiannya ya ada hal yang ternyata banyak anak-anak yang gay, LGBT dan lain sebagainya itu karena tidak adanya figur ayah. Ataupun banyak perempuan yang ternyata istilahnya memberikan harga dirinya kepada orang lain gitu ya, karena memang tidak ada yang dicintainya kecuali orang laki-laki yang memang bukan ayahnya, karena kurangnya cinta ayah pada anak tersebut. Dan juga bagaimana peran ayah di rumah itu begitu penting, tidak hanya kepada anak-anak, tetapi juga kepada istri yang mana ibu dari anak-anak gitu ya. Menghadirkan suasana yang menyenangkan di rumah, membuat program-program yang memang sesuai dengan visi keluarga itu sendiri, mengarahkan, kemudian memahami seperti apa bahasa tubuh istri yang mungkin sedang uring-uringan dan lain sebagainya, memberikan kalimat-kalimat positif, dan tentu menghadirkan atmosfer sekali lagi ya, menjadi ayah yang tidak hanya baik tetapi juga asyik. Baik, Bapak Ibu, kita punya waktu untuk tanya jawab. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, silakan boleh langsung saja tulis di kolom chat. Apapun yang ditanyakan terkait dengan tema utama Fatherman Homecoming. Silakan Bapak Ibu sekali lagi untuk pertanyaan boleh diajukan via kolom chat. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung tuliskan di kolom chat. Oke, mungkin sambil menunggu para peserta yang ingin bertanya, barangkali kita coba diskusi. Saya mungkin Ustadz yang ingin coba mengajukan pertanyaan terkait dengan Fatherman Homecoming ini ya. Sebetulnya kalau kita kaitkan dengan pandemi, Ustadz, memang fenomena yang menarik sebetulnya perceraian tinggi itu karena pandemi, Ustadz. Saya pernah baca artikel yang mana perceraian tinggi itu dibandingkan dengan sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Artinya ketika ayah kembali berada di rumah, kemudian ibu berada di rumah juga, anak-anak berada di rumah, barangkali sepertinya konflik di rumah tangga itu meninggi, dan itulah yang menyebabkan perceraian itu terjadi. Nah, fenomena ini menjadi menarik, dan betul mungkin ya fungsi ayah itu sangat-sangat penting. Nah, berdasarkan pengalaman dari Ustadz di masa pandemi ini, sebetulnya apa yang sebenarnya terjadi Ustadz di dalam keluarga
yang real dihadapi atau ditemui oleh Ustadz di masa pandemi yang menyebabkan perceraian itu memang tinggi, itu real di lapangannya yang pernah Ustadz dapati. Iya. Kalau bicara tentang perceraian yang menjadi isu nasional saat ini, karena angka perceraian di negeri ini kan meningkat pesat ya, udah kayak utang negeri lah gitu. Tahun 2009 yang bercerai itu 250.000 pasangan, tahun 2019 saja sebelum pandemi itu 460.500 yang bercerai ya. Dan disinyalir di masa pandemi ini meningkat dengan beberapa fakta yang ditemukan di lapangan gitu ya. Walaupun datanya belum keluar karena tahunnya masih berjalan. Tapi beberapa riset menyebutkan bahwa di Indonesia ini setiap 1 jam ada 50 pasangan yang cerai gitu. Setiap 1 jam. Ya, jadi kalau saya kan barusan udah ceramah 1 jam ya. Jadi selama saya ceramah tadi 50 pasangan cerai gitu. Nah, yang menjadi salah satu pertimbangan, walaupun saya memiliki cara pandang berbeda. Saya misalnya dalam sehari itu menangani kasus konsultasi via WhatsApp itu 50 rata-rata per hari. Dalam sebulan hampir kurang lebih 1.500 ya yang saya terima ya. Memang kalau saya ngelihat dari data yang saya pernah terima itu angka perceraian itu 55% karena masalah komunikasi yang buruk yang menyebabkan itu, dan 55% komunikasi, kemudian ekonomi itu sekitar 25% ya. Sisanya mulai dari KDRT dan sebagainya yang lebih porsi yang tinggi. Jadi perhatian orang terhadap masalah ini dianggap sebuah hal yang menjadi dasar kenapa terjadi perceraian. Bagaimana sejatinya? Kalau saya memang sedikit memuhasabahi ya. Apa benar karena komunikasi orang cerai? Enggak juga. Karena Ibrahim itu sama istrinya itu nggak pernah ketemuan gitu. Dulu nggak ada IG, nggak ada WA, mau ketemu gimana? Komunikasi gimana? Dulu Hajar nggak punya IG, akun IG, nggak bisa dicek IG story-nya. Tapi tetap tidak ada perceraian di masa itu. Atau misalnya kalau kita lihat kenapa misalnya apa yang terjadi misalnya dengan para sahabat amul munqata'ah, tahun pemboikotan. Di tahun pemboikotan itu kan setahun para sahabat nggak bisa makan sesuai dengan keinginan mereka ya. Bahkan cuma makan daun kering, tapi tidak ada sahabiah menggugat cerai. Padahal ekonomi mereka lagi hancur banget. Kalau ngelihat fakta ini sebenarnya berarti bukan komunikasi ekonomi, walaupun disebutkan ini yang sering jadi keluhan. Saya juga sering tuh dapat pengaduan klien-klien yang mengatakan ini karena komunikasi saya buruk. Setelah saya renungkan bukan itu. Ada hadis yang menjadi penyebab cerai yang nggak pernah selama ini direnungkan oleh kita sebagai anggota keluarga. Rasulullah memulai hadis ini dan hadis ini disebutkan dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib yang Rasulullah memulai dengan kalimat walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Rasulullah memulai hadis ini dengan sumpah untuk memberi isyarat betapa memang hadis ini sangat penting untuk direnungkan. Apa kata Rasulullah? Ma tawadda ithnani fafurriqa bainahuma illa bidzambin yukhdisuhu ahaduhuma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai, saling mesra, saling akrab, kemudian berpisah alias bercerai, kata Rasulullah. Dulunya mesra, manggilnya ay, beb, ya, ayam, bebek kan gitu ya. Begitu berpisah, manggilnya nyet gitu kan banyak tuh. Nah ini kejadian, kan dialah dua insan yang dulunya akrab, mesra, kemudian bercerai, kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Illa bidzambin yukhdisuhu ahaduhuma, kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Jadi kalau ditanya yang selama ini sering kita abaikan, apa sih penyebab utama cerai? Ada dosa di antara kita. Dan ini nggak pernah dibahas dalam penelitian, ya. Dosa yang kita lakukan dan itu bertahun-tahun dan kita minta ampun sama Allah. Ambillah kisah bagaimana misalnya Adam dan Hawa itu mesra di surga, ya. Mereka akrab, ya. Mereka akrab gitu. Iblis masuk dan merusak dengan salah satunya mengajak untuk makan buah terlarang, fala taqrabahil sajarah, maka Adam dan Hawa melakukan satu dosa, nama dosanya salah makan. Salah makan. Salah makan ini salah satu dosa dan Allah murka, dikeluarkan dari surga.
Kalau mereka keluarnya bareng-bareng namanya liburan. Sayang mereka keluarnya beda. Adam di India, Hawa di Arafah. Mereka terpisah selama kurang lebih 40 tahun. Riwayat lain mengatakan 80 tahun. Nah, mereka terpisah hanya karena melakukan satu dosa. Salah makan. Maka ini 40 tahun mereka enggak bersua. Jadi kalau ditanya mengapa sekarang perceraian, coba periksa. Dan jangan karena ada dosa yang kita lakukan tanpa sadar. Contoh, tanpa sadar mata ini sering melihat gambar-gambar porno yang terlarang, yang haram. Sekarang kan Masya Allah kita diuji, na'udzubillah, dengan bagaimana pandangan mata ini mudah sekali mengakses yang haram. Ya, gampang banget, dan sesuatu yang kita terima dengan haram ini maka akan merusak bagian yang paling penting, namanya di sini nih. Jadi ternyata efek dari pornografi itu merusak ini nih, namanya nasiyatin kadhibatil khati'ah. Nasiyah ini disebut ubun-ubun, tapi para ahli otak menyebutnya PFC atau frontal lobe. PFC itu prefrontal cortex. Otak yang bagian depan ini adalah pusat kendali kontrol diri yang membuat seseorang mengerti benar dan salah, baik dan buruk itu di sini. Kalau otak ini rusak karena kelebihan dopamin akibat pornografi, di sini akan membuat dia menghantam adiknya sendiri. Dia anaknya sendiri dihamilin. Ya kucing nggak perlu ya selingkuh sama ini pada istrinya udah cantik. Itu karena kontrol dirinya rusak. Itulah bahayanya kalau kita dalam hal ini melakukan dosa yang efeknya kemana-mana. Ya, makanya jangan menyepelekan bahaya pornografi itu ya. Saya kebetulan besok ada sharing kelas, kalau ingin ikut dalam kelasnya silakan sharing kelas bersama psikolog, judulnya kita akan menterapi orang yang anak dan ya atau orang tua ingin menterapi anaknya yang kecanduan gadget dan pornografi. Silakan besok ada sharing kelasnya. Kelasnya bisa siang, kelas malam, tapi kelasnya terbatas. Ya kalau masih ada kelasnya silakan gabung, kalau enggak mungkin bulan depan. Karena setiap pekan kita bahas tentang sharing kelas ini. Informasinya nanti ada di room chat ya di 0811 8077748. Itu pendalaman tentang bagaimana tentang bahaya dari bagaimana pornografi. Tapi kurang lebih gambarnya itu. Itu tentang bagaimana jadi dosa-dosa itu banyak. Sholat diabaikan, ya harta haram, ya riba. Itu jadi kalau saya menjawabnya nggak dari sisi psikologis. Periksa dulu keberkahan dalam rumah. Keberkahan itulah yang menjadi dasar Allah menjaga rumah tangga kita. Allah alam sawab. Syukuran Ustadz, sangat-sangat komprehensif jawabannya. Memang terkadang kita terlalu fokus terhadap hal-hal yang sifatnya tuh mungkin terukur dan kayak komunikasi itu memang kita terlalu fokus ke sana, padahal sebetulnya ada hal yang jauh lebih esensial, dosa ya. Dosa itu yang membuat kita rumah tangga kita mungkin mengalami hal-hal yang tidak diinginkan itu ya. Karena memang sejatinya ketika kita selalu mengingat Allah, apapun badainya, apapun kesulitannya, kita memohon ampun, mohon kembali kepada Allah, tentu akan bisa kita jalani bersama-sama. Baik Ustadz, di sini sudah mulai banyak pertanyaan masuk. Saya coba sampaikan satu persatu untuk langsung dijawab ya Ustadz. Baik, Assalamualaikum, ini dari Ibu Nenti. Ustadz mau bertanya bagaimana dengan suami yang di masa kecilnya juga kehilangan sosok ayah sehingga mengalami kesulitan untuk dekat dengan anaknya. Boleh Ustadz langsung ditanggapi? Ya, memang suami tidak punya figur ayah, yaitu disebut hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan atau luka pengasuhan, ya mudah-mudahan sih sampai hutang saja, tidak sampai luka. Karena kalau sampai luka, efek luka itu keperasaan yang berefek kepada perilaku negatif, ya seperti marah, seperti antisosial, psikopat sebagai. Tapi kalau sekedar hutang, maka hutang ini bisa dibayar semampunya. Misalnya apa? Cara membayarnya, istri melakukan upaya misalnya dengan bertindak langsung. Contoh, misalnya suami dipraktekkan, bukan diceramahin. Misalnya disodorkan pilihan untuk memilih sesuatu. Karena salah satunya misalnya orang anak-anak yang tidak punya figur ayah itu cenderung peragu. Jangan biarkan suami ngomong terserah, jangan, pilih aja Mas. Terserah, jangan, terserah itu bahasa perempuan. Wanita itu boleh terserah, kalau laki-laki jangan. Laki-laki harus memutuskan karena qawam al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Cara membuat suami yang memutuskan itu yang sederhana aja dulu. Mas mau makan mie ayam bakso misalnya. Kalau dia bilang terserah. Enggak lah, kita nggak usah makan kok gitu. Pilih gitu. Sederhana aja.
ya udah deh mie ayam. Kalau udah 2 milih jangan komentarin, kan tadi udah makan mie ayam, mie lagi kamu. Ya itu malas suami. Dulu juga begitu, bapaknya nggak ngajarin gitu, kita ngomelin, pilih. Jadi biarkan suami memutuskan pilihan yang kita sodorkan. Jadi pastikan kita menyodorkan pilihan yang ya kita ridho di dalamnya. Mau liburan kemana Mas? Mau ke misalnya ke Lembang apa mau ke Ciwidey gitu. Ya kita pastikan kalau jangan kita pengen ke Lembang nih. Tapi kita pilihan Ciwidey. Akhirnya Ciwidey deh. Kok gitu sih gitu. Jangan biarkan suami itu. Nah, atau yang kedua misalnya ajak dia dalam ke laki-laki itu hadirkan dia di dalam aktivitas kelaki-lakian bareng-bareng sama yang lain. Nah, tinggal anak kita ini yang tidak mendapatkan figur ayah yang secara maksimal karena ayahnya sendiri nggak bisa memberikan stimulan itu, maka ibu bisa mengambil alih beberapa hal. Sementara yang kurangnya bisa dilengkapi dengan pihak luar. Misalnya gini, anak saya ini kurang pemberani nih. Ya, sementara cara melatih keberanian itu lewat namanya traveling. Ya, kalau bisa sih sama bapaknya traveling, tapi bapaknya nggak berani juga gitu. Duh gimana ya, bapaknya juga nggak berani. Dia sendiri ya ke Bandung, nyampe ke Cianjur aja mabok ya. Ini Indonesia bukan ya. Sampai Cianjur aja dianggap bukan Indonesia. Nah itu sampai bapaknya mungkin saking takutnya. Nah cara paling mudah melatih laki-lakian itu traveling. Jadi anak kita kalau dia nggak dapat figur bapak yang ini udah minta dia ikut organisasi yang laki-lakinya mengajarkan itu. Jadi memang ada peran kita semaksimal mungkin, ada peran dunia luar yang untuk melengkapi kekurangan kelaki-lakian. Karena ingat keayahan itu bukan sekedar fisik ayahnya tapi juga figur di luar ayah yang bisa memberikan stimulan kekayaan kayak misalnya Rasul dapat kekayaan dari kakeknya, dari pamannya ya. Begitu juga anak kita bisa jadi nggak dapat dari bapaknya tapi bisa dapat dari pihak luar. Yang penting kita berikan haknya. Allah alam bisawab. Ya, syukran Ustaz. Mudah-mudahan cukup dapat dipahami Ibu Nenti dan para pendengar semua. Selanjutnya tentang anak Ustaz. Kalau tadi tentang ayahnya, ini tentang anaknya. Bagaimana anak laki-laki yang menuju balik dan lebih senang jika ayahnya pulang kerja lama sehingga dia lebih punya banyak waktu dengan ibunya. Ya, ini PR buat ayah. Satu, periksa. Satu, apakah anak yang tidak nyaman dengan ayah karena lisan ibu yang tanpa sadar merusak persepsi anak tentang ayah. Contohnya ibu yang tanpa sadar curcol. Lah bapak kamu nih. Ya, dari dulu tuh memang senangnya sendiri doang. Nah hati-hati. Lisan ibu yang bisa jadi membuat anak tidak kagum itu juga mempengaruhi. Bagi misalnya dengan kalimat, nih, mama nih korban bapakmu. Dari dulu disakiti terus. Orang lain makan daging, mama makan hati. Nah nggak boleh tuh. Ya, ini yang membuat anak-anak tidak. Nah, kalau pengen anak kagum sama ayahnya, belajarlah dari Hajar yang ketika Ismail bertanya man abi ya umi, yang keluar kalimat positif. Inna abaka siddiqun nabiyan wal imamul muwahhidin. Sesungguhnya bapakmu seorang nabi yang jujur dan dia pemimpin orang-orang bertauhid. Begitu. Jadi dipuji. Jadi kalau bisa supaya anak itu kagum sama bapaknya itu penting. Salah satunya adalah bapak kamu tuh hebat, luar biasa gitu. Dulu ngelamar mama aja jalan kaki dari Bandung ke Jakarta gitu. Mana di tengah jalan dikejar-kejar anjing ya, kepotong tiang listrik, injak tai kucing, dicium bencong, dipalak preman. Hebat lah bapak kamu itu loh, jempolan gitu. Jadi harusnya dipuji ya. Tapi sebagai suami bapak juga tahu diri ya. Kadang ingin mendapatkan kalimat positif dari istri tapi istri tanpa bisa jadi tanpa ya dalam hal ini ya tersakiti. Dia istri sih pengen ngomong gitu, bapak baik tapi bahasa tubuhnya nggak sinkron gitu. Bapakmu baik banget ya nggak mungkin tuh. Anak-anak itu akan mikir kok bapak begitu. Nah ini pertama pentingnya persepsi ya. Yang kedua memberikan kesempatan saat bapak di rumah untuk quality time. Makanya salah satu membuat anak nggak merasa figur bapak ini misalnya lagi sedih, malah dikasih gadget, harusnya sedih nelpon bapaknya nih, papa gitu. Bapaknya hadir kalau bisa. Di dalam buku Fatherman ini, silakan ibu mungkin hadiahkan nanti ke suami, yaitu bapak itu hadir di minimal 3 waktu. Satu di saat anak sedang sedih, yang kedua saat anak sedang sakit, yang kedua saat anak menuju prestasi.
Itu yang harus dilakukan ya. Jadi kenapa dalam hal ini ada bapak justru banyak membangun keasikan. Jadi kenapa anak-anak mungkin tidak merasa ada bapaknya penting, karena saat ada bapak mungkin bapak lebih banyak ngomel, ngatur, makan ini gitu. Tapi bangunlah kesenangan. Nah itu pentingnya. Nah itu untuk dan bisa jadi bapak yang seperti ini mungkin ada hal-hal yang sangat sensitif yang mungkin terjadi yang membuat dia sulit melakukan ini sebagai seorang ayah. Wallahu a'lam. Baik, syukuran Ustadz, masih ada 3 pertanyaan. Mudah-mudahan waktunya masih cukup Ustadz, tapi saya coba prioritaskan satu pertanyaan yang baik. Baik, ada dari Bapak Ramlan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Ramlan dari Bogor. Umur anak saya 2-4 tahun. Pada saat itu anak saya dekat dengan saya. Alhamdulillah anak sudah 3. Sekarang saya kurang dekat dengan Alhamdulillah anak sudah 3. Sekarang saya kurang dekat dengan anak-anaknya. Dengan apa kiat-kiatnya Ustadz sehingga lebih dekat lagi? Sekarang anak saya umur hampir 5 tahun, anak saya perempuan. Begitu Ustadz. Iya, yang jelas luangkan waktu ya kalau di rumah itu kita harus hadir secara fisik dan psikis. Kalau kadang penghalang kedekatan itu adalah adanya pihak ketiga, entah itu gadget, media atau yang lainnya. Yang kedua adalah ya bagaimana kita membangun ya yang namanya kedekatan itu dengan skill yang diajarkan dalam buku Fatherman ini. Ada beberapa, misalnya koordinasi sama istri, kedekatan itu minimal pastikan bapak hadir di 3 waktu saat lagi sedih. Lagi sedih biar bapak yang nanganin, jadi anak tahu kalau sedih itu bapaknya. Kedua lagi sakit, yang ketiga lagi unjuk prestasi. Kalau unjuk prestasi lakukanlah berapa salah satunya seperti itu. Unjuk prestasi salah satunya ya, membuat anak-anak itu merasa dihargai ya. Jadi Rasulullah tuh ketika ada beberapa orang dari Bani Aslam lomba memanah, Rasulullah awalnya numpang lewat. Tapi setelah itu Rasulullah melihat mereka lagi mana malah duduk dan berdiam diri sambil memberi motivasi mereka. Irmu ya Bani Ismail fa inna abakum kana romian. Ayo terus memanah, keturunan Ismail kakek moyangmu seorang pemanah. Jadi diberikan motivasi oleh Rasul. Inilah adalah salah satu yang harus dimiliki oleh seorang ayah ya. Yang harus hadir di 3 waktu. Berikutnya ayah harus di umur-umur 5 tahun ini harus banyak melakukan permainan. Ingat, anak umur 5 tahun itu mereka butuh ayah yang dalam tanda kutip ayah yang gila gitu ya. Ayah yang gila itu bukan ayah yang jaim. Kalau yang jaim itu maaf ya, itu kadang-kadang nyapa anak di sosial di video call gitu ya. Begitu dibuka video call, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku? Apakah baik-baik saja? Muntah tuh anak. Ya lah ini siapa ya? Ustaz Abdul Somad aja nggak gini-gini amat gitu. Jadi kadang-kadang harus mengukur diri. Kalau sama anak itu bisa tahu tuh pakai tutup wajahnya atau siapa yo gitu. Karena di umur ini mereka butuh sesuatu yang dalam tanda kutip gila. Jadilah bapak yang kreatif. Disinilah kenapa Rasulullah kalau bermain itu sama anak total ya. Rasulullah itu sampai menjulurkan lidah kepada anaknya, pada cucunya sampai total gitu begini. Kalau kita kan, apaan itu menjatuhkan harga diri. Rasulullah nggak jatuh harga dirinya. Rasulullah komen kuda-kudaan total. Kalau bermain yang membuat anak ketawa. Salah satunya bermain bermakna itu, anak-anak merasakan. Makanya kalau anak laki-laki di umur ini yang disarankan para ahli adalah main gulat. Ya itu cara efektif untuk membuat anak ayo sampai anak ketawa. Kalau anak perempuan main kuda-kudaan. Bermakna banget di umur ini. Jadi sesuatu yang bisa dimaksimalkan untuk membuat ayah ya lebih memberikan efek buat anak-anaknya. Itu kurang lebih ya. Kalau penjelasan lebih lengkapnya mungkin Bapak bisa baca buku Fatherman ini ya. Kalau ada yang punya bisa Bapak pinjam atau fotokopi, atau kalau mau pesan bukunya di www.fatherman.id. Mungkin itu dulu ya. Setelah ini mengantar anak ada tugas ya jam 3 di tempat yang lain.
kalau ada yang tertarik ikut sharing kelas, jadi kami punya program, saya ada Ayah Hirwan, pakar kekayaan, ada psikolog Kak Hilman Al-Madani, ada Kak Nur Firdaus. Kami punya program setiap pekannya, kelas berbagi, khususnya modul-modul yang dibutuhkan, mendidik anak laki-laki, mendidik anak perempuan, membayar utang dan membasuh luka pengasuhan. Yang keempat adalah mengatasi kecanduan gadget dan pornografi. Kelima, salah satunya adalah manajemen konflik suami istri dan menyusun roadmap pengasuhan. Nah, insya Allah setiap Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk tema besok, kalau yang ingin mau bergabung, Rabu, Kamis. Besok kita bahas tentang mengatasi kecanduan gadget dan pornografi. Informasinya ada di room chat. Mungkin bagi yang ingin bergabung, dipersilakan hubungi adminnya, ya, karena kami tidak tahu tentang urusan teknisnya. Mohon maaf sekali lagi, Hafiz, untuk beberapa hal yang tidak bisa sambung lebih lanjut lagi, karena agenda yang setelah ini harus kami lakukan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran katsir Ustadz Dendri Jaishur Rahman. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung. Bapak Ibu, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat tersampaikan, namun mudah-mudahan pertanyaan yang diajukan sudah terangkum jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, mudah-mudahan seperti itu. Namun jikalau belum merasa cukup puas, boleh kita mungkin adakan lagi atau ada di kesempatan lain, mudah-mudahan bisa kita pertemukan kembali Bapak Ibu semua dengan Ustadz Dendri ataupun di sesi-sesi lainnya. Ya, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Dendri atas waktunya, kesempatannya untuk bisa berbagi bersama kita semua. Jazakallah khairan katsiro. Ya, kepada para peserta semuanya, Bapak Ibu pemirsa dari webinar series Gemilang EduFest ini, bahwa sekali lagi Gemilang EduFest ini adalah baru pembuka. Webinar series ini menjadi pembuka dari Gemilang EduFest. Masih banyak rangkaian selanjutnya, acara-acara dari webinar, acara dari rangkaian Gemilang EduFest 2020 ini. Informasi-informasi selanjutnya akan beredar di media sosial, dapat di-follow @mutafanin.id dan @Gemilang EduFest. Di situ banyak sekali informasi-informasi, atau bisa menghubungi narahubung kami di nomor 0812 8613 8320 atas nama Bella. Boleh langsung Bapak Ibu melalui WhatsApp chat langsung ke admin kami untuk mendapatkan informasi-informasi terkini. Baik, sekali lagi kita akhiri dengan bacaan hamdalah untuk kegiatan kita di siang hari ini. Tak terasa satu setengah jam sudah kita jalani dengan insya Allah materi-materi yang sangat luar biasa dari Ustadz Dendri Jaishur Rahman tentang pentingnya peran ayah yang ada di keluarga kita. Poin-poin materi yang tadi disampaikan mudah-mudahan selain diresapi tetapi juga sampai ke pengamalan Bapak Ibu, karena sejatinya ilmu-ilmu yang dimiliki itu akan menjadi pahala ketika memang kita amalkan. Mudah-mudahan sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, ilmu-ilmu yang didapatkan, hikmah-hikmah yang diperoleh dengan wasilah Ustadz Dendri ini dapat kita manfaatkan dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya di keluarga kecil kita. Kita wujudkan rumah kita Baiti Jannati dengan adanya peran ayah di sana, dan tentu tidak juga lepas dari peran orang tua keseluruhan, ayah dan ibu yang berkolaborasi untuk adanya Baiti Jannati tadi di rumah kita masing-masing. Baik, barakallahu fiik. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.